Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Lur, Mang Bro, Mang Layang TV di mana saja berada. Hari ini saya kedatangan seorang teman baik, di mana beliau itu sejarahnya menurut saya patut untuk diangkat ke Mang Layang TV karena ceritanya sungguh menarik, menjadi pelajaran buat kita semua bagaimana perjalanan ini bisa menjadikan satu contoh yang real dalam kehidupan nyata. Beliau suatu sosok yang sangat sederhana tapi cukup mengesankan bagi saya. Mudah-mudahan bagi pemirsa Mang Layang TV dimanapun berada, ini bisa dijadikan satu tolok ukur dan bisa diambil kebaikannya dari kehidupan beliau. Apa kabar nih Pak Haji JJ? Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi Mang Lur, Mang Bro, beliau ini baru datang tanpa setting, baru datang. Sehat ya Pak Haji ya? Oke, teman-teman. Ada satu hal di mana hidup ini bukan unlimited, tapi limited edition. Mungkin Pak Haji bisa ceritakan kenapa sampai ada di Bandung sehingga saya pun bingung kenapa dengan posisi sekarang ini seperti apa sekarang itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Bayu yang telah memberikan kesempatan dan silaturahmi saya ke sini. Mudah-mudahan karena silaturahmi ini menjadi sesuatu yang bisa kita tindak lanjuti, terkhususnya untuk ibadah kita bersama-sama. Alhamdulillah, saya kebetulan Jajak Sutirja, asal dari Majalengka, dan saya punya keluarga anak 5, alhamdulillah. Sekarang itu ya tinggal 1 saja yang masih mondok, dan 4-nya sudah bekerja dan sudah berumah tangga, alhamdulillah ya. Ceritanya tadi yang Kang Bayu tanyain, kenapa saya bisa sampai di Bandung, dan sekarang interaksi saya lebih banyaknya kepada dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis. Ceritanya saya itu waktu masih kecil tuh memang punya keinginan seperti ingin menjadi berbagi dalam apa yang saya bisa, terkhususnya misalnya pengetahuan keilmuan gitu yang. Dan saya ketika belajar alif-alifan di kampung gitu, di Jihadul Akbar, alhamdulillah sudah saya dapatkan ilmunya itu. Dan sekarang saya giliran harus berbagi karena saya pikir kalau ilmu diendap saya sendiri itu tidak menjadi berguna. Saya pertama merantau ke Jakarta, Kang Bayu. Dan di Jakarta pun saya tidak punya seperti pada umumnya orang rantau. Ada tujuan misalnya kemana, ke saha. Itu saya enggak. Tidak punya saudara? Tidak punya, saya di Jakarta itu. Akhirnya saya terhempas lah istilahnya itu di salah satu perusahaan itu, di perusahaan kue. Nah, karena hanya untuk butuh supaya bagaimana saya bisa berlindung, saya bisa istirahat, saya juga bisa punya domisili, ya akhirnya saya bekerja di perusahaan Dwi Jaya di Jakarta Timur waktu itu, perusahaan kue. Berjalan saat itu, alhamdulillah saya bisa berjalan sampai bisa menghidupi diri paling tidak. Saya dengan banyak interaksi dengan masyarakat, saya coba apa yang saya bisa, saya ngaji anak-anak di komplek, jadi apa gitu yang saya bisa, saya berbagi dengan masyarakat lingkungan minimal supaya diterima. Saya waktu itu memang bekerja di perusahaan kue di Jakarta, di perusahaan Dwi Jaya namanya, dan dari situ saya bisa punya tempat untuk istirahat, punya untuk uang sehari-hari, alhamdulillah. Sampai pada pertengahannya saya bisa melanjutkan sekolah di sana untuk SMP-nya, ya setelah kalah SMP, SMA saya di sana, alhamdulillah ya. Walaupun itu juga SMA-nya tidak umum karena saya siangnya kerja, jadi SMA-nya yang malam, Alhamdulillah bisa sampai selesai. Dan setelah itu saya di tengah-tengah saya bekerja di perusahaan kue itu, saya juga kebetulan sering interaksi dengan banyak orang yang ujungnya saya diajak untuk bekerja di perusahaan asuransi waktu itu di Bumi Putra, Tanjung Priok, Jakarta Barat. Sampai posisi terakhir saya sebagai supervisor utama atau kepala cabang media lah gitu. Alhamdulillah saya percaya. Dari situ saya bisa menyelesaikan S1 saya di Jakarta juga. Sampai bisa kuliah di sana. Ya, alhamdulillah. Jadi artinya saya berangkat dari Majalengka ke Jakarta tidak ada tujuan,
saya bisa menyelesaikan, alhamdulillah sekolah bisa, biaya hidup bisa, bahkan bisa bantu adik-adik saya yang di yang di kampung. Nah, ada lagi misalnya hal yang mungkin bisa diseringkan ke sahabat-sahabat yang di Mang Layang TV ini. Misalnya gini, saya itu ketika bekerja di perusahaan, misalnya di perusahaan asuransi itu kan saat itu memang asuransi belum begitu populer. Sehingga ketika kita menawarkan seringkali diusir malah gitu. Ada seseorang yang saya anggap punya pandangan hidup yang bagus, yang menyampaikan ke saya ketika saya mengeluh soal orang ditawarin asuransi lalu menolak. Kata orang itu menyampaikan ke saya bahwa tidak perlu tidak perlu berhenti hanya karena masalah itu. Karena Allah tidak pernah Allah selalu membuat kehidupan itu pasang-pasangan. Ada perempuan, ada laki-laki gitu, ada siang, ada malam, juga ada atas, ada bawah, itu semuanya. Nah, kalau misalnya sekarang kamu ditolak untuk menawarkan asuransi, berbahagia karena suatu saat nanti kamu akan diterima. Tidak mungkin, sunatullahnya begitu. Alhamdulillah berjalan. Itu yang pertama dari orang itu. Dan yang kedua dari orang itu juga yang sampai hari ini masih menghujam kata-katanya di hati saya. Beliau menyampaikan, kalau misalnya orang yang menjual narkoba itu resikonya hukumannya terberat dimanapun negaranya, apalagi pengedar. Itu bisa ditembak mati, bisa dihukum gantung gitu kan. Kata orang itu yang menyampaikan ke saya itu, kamu kan menawarkan asuransi tidak mungkin ditembak mati, tidak mungkin dihukum gantung. Kalau resikonya cuma ditolak, ngapain mesti takut? Dari saat itulah saya semangat terus melangkah. Alhamdulillah sampai berjalan bahkan bisa selesai kuliah saya di S1 ketika di perusahaan itu. Dan saya akhirnya karena kebetulan di teman-teman juga ada perusahaan baru yang waktu itu syariah, asuransi syariah. Saya hijrah dari perusahaan lama itu ke asuransi syariah, yaitu asuransi syariah pokoknya. Nah, alhamdulillah saya di sana berkarir sampai 19 tahun. 19 tahun di perusahaan itu tuh. Dari mulai saya dari mulai supervisor sampai mimpin jadi manajer sampai mimpin cabang, hampir semua Jakarta dari mulai timur, utara, barat, pusat, Depok, Tangerang semuanya sudah saya lewati. Dan terakhir saya kenapa harus di Bandung? Karena memang di Bandung itu terakhirnya saya berkarir di asuransi. Ketika ditarik lagi ke Jakarta, saya sepertinya memang harus berhenti di Bandung. Akhirnya tidak betah dan saya di perusahaan ini, walaupun diberi kesempatan lagi, saya mundurkan diri, artinya resign dari perusahaan ini gitu. Di perusahaan. Alhamdulillah ketika tanggal 26 saya resign di perusahaan ini, tanggal 1-nya sudah ada yang rekrut lagi di perusahaan sejenis asuransi syariah dari milik lembaga yang berbeda. Alhamdulillah berjalan 2 tahun dan terus juga selesai juga kontrak yang itu. Ada juga yang ngajak lagi di perusahaan yang sejenis juga, dan alhamdulillah berjalan juga sampai terus menerus gitu. Nah, hikmah dari yang saya ambil ternyata memang betul janji Allah itu bahwa silaturahmi itu memang dahsyat. Bagi saya bukan insya Allah, demi Allah, karena saya ngalamin dari pekerjaan ke pekerjaan itu selalu tersambung karena saya menjaga silaturahmi, karena saya menjaga persahabatan dengan teman-teman. Nah, jadi saya ingin berbagi, mudah-mudahan coba jaga silaturahmi, mudah-mudahan menjaga silaturahmi, suatu saat akan kita petik buahnya dari silaturahmi itu. Alhamdulillah saya mimpin cabang Bandung untuk asuransi syariah itu selama 3 tahun. Dan di saat itu juga kebetulan perusahaan lembaga itu atau cabang itu yang di masa keemasan itu di era saya. Sampai yang rata-rata dulunya sebelum saya hanya mencapai sekian, ketika saya masuk ke cabang Bandung dan sampai berapa ratus persen kali kenaikannya. Kenapa? Bagaimana caranya? Karena saya menganalisa dulu sebelum eksekusi itu. Pertama misalnya saya coba siapa perusahaan itu sebagai kendalinya. Tidak berarti bahwa perusahaan itu ada eksekusinya, ada direksinya. Seringkali malah orang-orang yang di luar direksinya yang ikut memutuskan bahkan menentukan gitu. Makanya saya temui orang-orang siapa yang eksekusinya di sini, siapa yang punya key personnya,
yang punya pengaruh dan saya kerjasama dengan itu, nyatanya alhamdulillah bisa closing beberapa perusahaan besar di Bandung yang bisa berkontribusi untuk perusahaan yang saya pimpin waktu itu. Nah, berjalan dengan waktu saya harus pindah ke Jakarta karena memang sudah lewat 3 tahun di perusahaan. Ketentuan di perusahaan ini bahwa maksimal kepala cabang itu 3 tahun, bahkan ada yang 2 tahun. Saya paling lama lagi Jakarta. Nah, mungkin pas di Jakarta itu kebetulan juga mungkin saya pertama berbagai pertimbangan lah. Pertimbangan pertama karena 2 dapur, karena saya udah ada rumah di Bandung, terus juga anak-anak juga pada sekolah di Bandung. Jadi akhirnya diputuskan bahwa saya harus kembali ke Bandung, dan saya saat itu pensiun dini pada 2013 bulan Oktober dari perusahaan yang saya yang saya hinggapi lah, yang saya diami selama hampir 20 tahun lebih. Luar biasa ini perjalanan Pak Haji JJ ya, menurut saya ini bocah kampung mereka ke kota, sukses di sana. Mungkin banyak sekali nih yang belum disampaikan oleh Pak Ustadz ini ya. Cuma jadi permasalahannya, kenapa Anda jadi seorang pendakwah? Nah, ini yang harus saya pertanyakan. Apakah memang basic dulu Anda ini betul-betul dari pesantren? Menurut sejarah ceritanya Anda dari sekolah-sekolah formal, Pak Haji. Ini gimana nih punya misi seperti ini? Mungkin dari dulu, apakah itu dari doa orang tua? Apakah memang keinginan sendiri atau tergerus zaman nih sehingga Anda punya panggilan jiwa untuk menjadi seorang pendakwah? Alhamdulillah mungkin Pak Bayu, jadi saya tuh mungkin terkondisikan. Pertama karena memang saya itu 19 tahun di perusahaan asuransi yang berlabel syariah, jadi hampir tiap hari interaksi dengan Islam. Itu pertama. Yang kedua, kebetulan juga saya punya latar belakang sebelum ke Jakarta itu kan saya juga pernah belajar alif-alifan lah istilahnya di kampung, yang itu juga membekas di hati saya. Cuman belum terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Santri kalong. Iya, santri kalong lah gitu. Yang berangkat kalau siangnya kita cari bantu-bantu orang tua, malamnya baru belajar ngaji. Gitu saja terus. Itulah yang saya selama saya di kampung. Terus begitu selesai pensiun 2013 pesada itu, apa sih kegiatan gitu. Saya coba usaha di rumah itu sembako gitu. Karena mungkin saya bukan ahlinya di bidang itu, akhirnya uangnya habis dan gitu, terus juga tidak membekas. Jadi mungkin itu salah satu. Ternyata mungkin Allah mengasih jalannya bukan dari situ. Fashion saya bukan di situ. Akhirnya saya seringkali interaksi dengan orang-orang yang memang punya profesi itu, punya passion itu. Gitu. Jadi akhirnya saya sering alih-alih. Mau tidak mau kan sering interaksi mau tidak mau kan terbawa. Paling tidak. Kebetulan juga saya pengagum pembeli buku, pengagum baca lah gitu ya. Di rumah itu hampir 1000 judul buku itu di rumah itu yang banyak. Dan saya hari-hari itu memang sebelum ada aktivitas yang di luar itu adalah baca buku. Gitu, baca buku. Pembuka. Ya, jadi itu. Jadi saya dengar kata yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, katanya jadi dunia ini adalah ilmu, masuknya adalah dengan cara bersilaturahmi, dengan cara interaksi. Buku juga sama, kalau misalnya itu ilmu sama kan dalamnya, tapi dengan masuknya ilmu dengan cara membacanya. Saya terus tekuni itu. Nah, saya itu sering kali sisa waktu sebelum pulang itu membrowsing materi-materi yang sebenarnya saat itu belum butuh. Gitu. Tapi ternyata setelah saya selesai, materi-materi yang saya browsing itu dibutuhkan untuk itu, dibaca untuk itu. Yang saat ini kalau saya cari materi itu sudah tidak ada lagi. Artinya memang Allah memberi bekal kepada saya bahwa itulah bakal ke sana kamu arahnya. Sehingga materi-materi yang saya sampaikan di forum-forum itu adalah materi-materi yang terkait dengan yang saya bawa dulu dari perusahaan sebelumnya. Jadi ketika saya belum pensiun itu, waktu itu saya sering mencari materi-materi yang sebenarnya saat itu tidak terkait langsung, tapi nyata tergunanya sekarang. Nah,
dengan cerita seperti itu, Pak Ustadz nih, apa yang membuat katanya Anda membuka beberapa majelis taklim, sehingga apakah Anda mengajar juga di salah satu universitas saat ini? Ya. Oh, Anda masih jadi pengajar nih saat ini. Oh, luar biasa. Terus Anda juga sebagai pengajar yang di itu tuh daerah Geger Kalong yang katanya berapa tahun tuh? 2 tahun. 2 tahun tuh ya di apa Kolbu ya? Kolbu ya. Oke, di situ. Nah, apa sih kan sekarang lagi viral nih para pendakwah ini dengan gaya style masing-masing. Apa yang Anda kedepankan nih? Judul apa, tema apa yang menurut Ustadz ini asik nih dan jarang kita mendengarkan seperti hal seperti itu. Kira-kira bisa dibongkar ya, bisa dibongkar ya jagoannya. Ya, saya punya mimpi memang Pak Bayu. Jadi kalau selama ini misalnya orang itu kan dengan dekadensi moral nih kaitannya. Banyak orang yang sekarang tuh yang sepertinya memang mengarah kepada kerusakan moral. Nah, jadi saya punya pemikiran, bahkan punya gagasan dengan bagaimana kalau kita mengemas sebuah sajian gitu yang itu bisa melawan, paling tidak membendung lah yang kerusakan moral ini, itu dengan pernikahan dini misalnya gitu. Saya mimpi punya salah satu materi atau kajian, judulnya adalah indahnya pernikahan dini. Jadi jadi bagaimana supaya nikah dini itu dahsyat, nikah dini itu enak. Nah, tentunya itu juga karena menghindari hal-hal yang sekarang sangat merusak di lingkungan itu. Karena menurut saya tiga hal saja yang biasanya membentuk pribadi orang itu, merusak, membentuk atau mengarahkan kepada mereka. Yang pertama itu didikan keluarga. Kalau bahasa agama sebutnya madrasatul ula ya. Kalau misalnya terjaga dari keluarganya, gimana di sekolahnya? Kan di sekolahnya juga misalnya rusak juga kan, walaupun keluarganya bagus. Terus misalnya sudah di keluarga bagus, di sekolah bagus, bagaimana lingkungannya? Nah, itu juga bahaya. Jadi kalau misalnya kita bisa menjaga dari 3 hal ini, 3 dimensi ini, 3 tempat ini, maka insya Allah akan terjaga. Makanya saya punya mimpi kok ingin membuat sebuah materi, sebuah kajian yang judulnya adalah salah satunya adalah pernikahan dini dengan komposisi isiannya tadi. Tentunya mungkin kalau kita bikin pilar-pilarnya begini, apa itu pernikahan dini, kenapa harus nikah dini, apa saja rahasia dan hikmah nikah dini, dan bagaimana tujuan nikah dini, apa sih dijanji Allah bagi orang yang nikah dini kan gitu. Nah, kalau dengan itu mungkin bisa mengupas tuntas, akan menarik mungkin bagi kalangan-kalangan yang sekarang memilih cara yang pasti diharamkan oleh Allah dengan cara itu. Jadi ada cara lain yang halal, tapi juga tidak lebih asik itu dengan cara indahnya pernikahan dini. Mungkin itu Pak Wayu. Luar biasa, Mang Lur, Mang Bro. Itu paparan dari Pak Haji Ustaz JJ ini. Mudah-mudahan Mang Layang TV ini mendapat barokah nih. Kayaknya mau ya Pak Ustadz ya kita Anda memberikan tausiah di Mang Layang TV ini ya. Alhamdulillah nih kabar gembira buat para pemirsa Mang Layang TV dimanapun berada. Mudah-mudahan kajian-kajian dari Pak Ustadz JJ ini bisa membawakan minimal perubahan akhlak bagi generasi berikutnya, terutama generasi sekarang di mana hantamannya itu luar biasa dari teknologi ya, dari media sosial, dari kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan menjadi apa ya istilahnya, Menjadi pengobat lah. jadi pengobat, Mang Bro. Mungkin saat ini cukup sekian dulu ya obrolan di siang ini yang menjadikan kita bersemangat. Mudah-mudahan Allah meridhoi waktu yang kita manfaatkan ini sehingga menjadi suatu pahala yang berlanjut. Mungkin hanya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.